Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Di kisah kali ini saya akan membacakan cerita horor yang berjudul Kampung Hantu. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Di malam tahun baru yang gelap, 4 sahabat petualang memutuskan untuk merayakan malam pergantian tahun di sebuah kampung terpencil yang konon katanya angker. Mereka tiba di kampung itu dengan semangat tinggi, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi pengalaman yang mengerikan. Saat kumpulan teman-teman itu memasuki kampung, hening menyelimuti sekitar. Rumah-rumah kuno dan pohon-pohon tua terlihat seperti bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup. Mereka mendirikan tenda di lapangan yang terbengkalai, dan suasana mulai menjadi tegang. Malam berjalan lambat, dan ketika lonceng gereja tua berdentang tengah malam, keheningan itu terpecah. Mereka mendengar suara langkah-langkah ringan dan desisan aneh di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba mencari sumber suara, mereka menemui sekelompok bayangan gelap yang melintas di antara pohon-pohon. Dalam kepanikan, mereka berusaha meninggalkan kampung. Namun semakin mereka mencoba, semakin terjebak mereka di dalam labirin rumah-rumah tua yang tampaknya berubah-ubah seperti arah angin. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menakutkan semakin mendekati, membuat mereka semakin panik. Pada suatu titik, mereka menemukan gereja tua yang pintunya terbuka. Dengan hati-hati, mereka memasuki gedung yang gelap. Di dalam mereka menemukan altar dengan lilin menyala redup dan bau aroma yang tidak wajar. Tanpa mereka sadari, pintu gereja tertutup sendiri, membiarkan mereka terperangkap di dalam dengan kegelapan yang mencekam. Mereka mendengar suara-suara bisikan dan langkah-langkah mendekat. Bayangan-bayangan yang gelap merayap di sekeliling mereka. Ketika lilin-lilin padam satu persatu, mereka menyadari bahwa malam tahun baru ini membawa mereka pada kisah horor yang sebenarnya. Dalam kegelapan gereja tua yang tersembunyi itu, 4 sahabat itu merasa napas mereka terhenti. Suara-suara bisikan semakin jelas, menggoda dan membangkitkan ketakutan dalam hati mereka. Dengan langkah ragu, mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun seakan-akan gedung itu telah berubah menjadi labirin tak berujung. Saat mereka menjelajahi koridor-koridor gelap, dinding gereja mulai memancarkan gambar-gambar bayangan misterius. Terdengar suara jeritan dan tangisan dari kejauhan, membuat mereka semakin terhanyut dalam kengeringan malam itu. Beberapa kali bayangan-bayangan itu terlihat berlari di sekitar mereka, hanya untuk lenyap tanpa jejak. Sementara itu, suhu di dalam gereja mulai merasakan dingin menusuk tulang. Mereka berdua merapatkan diri, mencoba untuk menghangatkan diri. Tetapi rasa dingin itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa lilin yang tersisa menyala dengan gemuruh, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merasa sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan bayangan hitam yang melayang di dekatnya. Desisan aneh dan suara tawa yang tidak manusiawi mengisi ruangan. Kengerian merayap ke dalam hati mereka, menyatu dengan kegelapan yang melingkupi gereja.
Dalam usaha terakhir untuk keluar dari gereja, mereka menemukan pintu kecil yang tersembunyi di sudut. Dengan hati-hati, mereka membukanya, hanya untuk menemukan diri mereka kembali di lapangan yang terbengkalai. Namun kampung itu tidak lagi terlihat seperti mereka ingat. Bangunan-bangunan tua hilang, dan pohon-pohon yang tadi besar kini hanya puing-puing kayu. Mereka berdua bingung dan lelah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tanpa memahami alasan, mereka meninggalkan kampung itu dengan perasaan lega. Namun kejadian misterius malam itu akan selalu menghantui ingatan mereka. Malam tahun baru di kampung hantu menjadi kisah yang tak pernah bisa mereka lupakan. Dan misteri di balik kengerian itu tetap menjadi rahasia yang tak terpecahkan. Seiring perjalanan mereka melalui ladang-ladang yang sunyi dan jalan-jalan yang gelap, malam terasa semakin suram. Angin malam menderu di antara pepohonan, menambah suasana mencekam. Ketika mereka tiba di pinggiran kampung yang dikelilingi oleh pepohonan tua, sebuah bangunan besar yang tampaknya terabaikan menjadi pusat perhatian mereka. Mereka mengambil keputusan untuk memeriksa bangunan itu, memasuki pintu depan yang gemetar di angin malam. Di dalam, keheningan terabaikan bergema dan langit-langit yang rendah menciptakan atmosfer yang semakin menakutkan. Dinding bangunan dipenuhi oleh gambar-gambar yang aneh dan simbol-simbol yang tak dikenal, meningkatkan rasa ketidaknyamanan. Semakin dalam mereka menjelajahi bangunan itu, semakin terdengar suara-suara yang tidak wajar. Ketukan di dinding, langkah-langkah samar-samar, dan suara bisikan yang tidak bisa dipahami menyelimuti mereka. Tiba-tiba, lampu-lampu yang tergantung di langit-langit berayun-ayun dengan sendirinya, menciptakan bayangan aneh di setiap sudut ruangan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, satu persatu lilin padam dengan sendirinya, membiarkan mereka bergerak hanya dengan cahaya redup yang tersisa. Ruangan-ruangan terbuka dan tertutup sendiri, seolah-olah bangunan itu memiliki nyawa sendiri. Rasa ketidakpastian semakin merayap di dalam diri mereka, membuat setiap langkah terasa berat. Di suatu ruangan yang tampaknya menjadi pusat ritual, mereka menemukan altar yang dikelilingi oleh lilin-lilin merah menyala. Suasana di ruangan itu begitu tegang, dan mereka merasa seperti diawasi oleh entitas tak kasat mata. Pada altar itu, sebuah buku kuno terbuka, berisi tulisan-tulisan yang sulit dipahami dan gambar-gambar yang membuat bulu kuduk merinding. Saat mereka memperhatikan buku itu, suasana ruangan berubah secara drastis. Suara-suara aneh yang tadi hanya bisikan kini menjadi jeritan dan teriakan yang melengking. Dinding-dinding ruangan itu seolah-olah menyusut, menciptakan kesan bahwa mereka terjebak dalam dimensi yang berbeda. Dalam usaha terakhir mereka untuk melarikan diri, pintu ruangan itu terkunci dengan sendirinya. Mereka berdua berusaha membongkar pintu itu dengan keras, tetapi semakin mereka mencoba, semakin kuat kekuatan misterius yang menahan mereka di dalam. Dalam kepanikan, mereka mencoba mengingatkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi sensasi dingin dan kegelapan di sekeliling membuat mereka semakin yakin bahwa ini adalah kenyataan yang menakutkan. Begitulah malam tahun baru terjebak di kampung hantu, menjadi pengalaman yang tidak dapat mereka hilangkan dari ingatan. Sebuah kisah horor yang menghantui dan meninggalkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Setiap langkah mereka di kampung itu membawa mereka lebih dekat pada misteri yang tak terpecahkan, dan malam itu akan tetap terpatri dalam kenangan mereka sebagai malam
yang diwarnai oleh kengerian yang tak tergambarkan.